Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, nikmat yang tidak berbilang dan nikmat yang tidak mungkin kita dapat ukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, menciptakan kita, mengajarkan kepada kita ya dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, segala hal yang kita lakukan hendaknya senantiasa kita usahakan adalah untuk senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih dalam majelis kita di pembahasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan atau Tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Dan kita saat ini masih berada dalam awal surat Al-Baqarah dan kita memasuki ayat yang keempat dan hingga ayat yang kelima di kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita melihat kepada penjelasan beliau, kita kembali membaca firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya kepada engkau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada ya para rasul sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka benar-benar meyakininya. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah, artinya mereka itulah yang tersifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dari ayat yang pertama hingga yang keempat. Ala hudam min rabbihim, yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Baik, sebagaimana yang telah kita jelaskan di kesempatan atau beberapa kesempatan yang lalu, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menyebutkan beberapa sifat yang ya paling tampak dari ketakwaan seseorang
yang disebutkan mulai dari ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Ya, mulai dari amalan-amalan yang bersifat batiniyah ataupun juga amalan-amalan yang zahir, baik dengan amalan badaniyah atau maliyah, ya, amalan dengan anggota badan kita atau dengan harta yang kita miliki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup atau menyebutkan kembali dengan sifat keimanan. Ya. Setelah itu Allah menutup dengan keimanan kepada negeri akhirat. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan beliau, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau. Ya, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau. Kata beliau di sini, wa huwal Qur'an was sunnatu, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah. Qala Allah Ta'ala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan al-hikmah itu as-sunnah. Ya, as-sunnah. Jadi huwal Qur'an was sunnah, dia Al-Qur'an dan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah aku sesungguhnya diberikan kepadaku atau telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Jadi yang semisal dengan Al-Qur'an itulah dia as-sunnah. Ya, as-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin wa qaulin wa taqririn. Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan, perkataan, dan juga persetujuan beliau alaihi salawatu wassalam. Baik. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka beriman kepada Al-Qur'an yang pertama. Kemudian juga beriman kepada as-sunnah. Ya, bukan hanya mencukupkan dengan beriman kepada Al-Qur'an, akan tetapi mereka tidak beriman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengajarkan Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus rasulnya kepada kaum yang ummi, artinya orang-orang Arab pada waktu itu, ya, dan kepada seluruh manusia secara umum. Yatlu 'alaihim ayatillahi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mentazkiyah mereka, yang mensucikan mereka dari kotoran-kotoran kesyirikan dan dosa-dosa maksiat, yaitu dengan tauhid dan juga dengan ketaatan, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan juga Al-Hikmah, yaitu sunnah. Ya. Maka sunnah juga disifati dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak berkata dengan dasar hawa nafsu beliau, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang hanya mencukupkan dengan belajar Al-Qur'an tanpa mau mengikuti petunjuk Rasulullah dalam sunnahnya, atau juga sebaliknya hanya mencukupkan dengan mempelajari sunnah tetapi tidak belajar Al-Qur'an, ya, tidak memiliki kepedulian dengan Al-Qur'an. Yang benar adalah kedua-duanya. Bahkan Nabi SAW memberitakan atau mengabarkan kepada kita bahwasanya kelak akan ada satu umat atau seseorang yang dia, orang ini adalah orang yang disifati dengan gemuk dan seterusnya. Dia orang yang
bersandar di atas sandarannya, kemudian dia mengatakan cukuplah bagi kalian itu Al-Quran, apa yang kalian dapat sesuatu yang dihalalkan maka halalkanlah, maka apa yang diharamkan dengan Al-Quran maka haramkanlah. Artinya penghalalan dan pengharaman hanya berlandaskan kepada Al-Quran. Maka inilah sesat dan menyesatkan. Karena betapa banyak dalam syariat kita yang tidak dirinci di dalam Al-Quran, meskipun secara global disebutkan dalam Al-Quran, tetapi masalah penghalalan dan pengharaman yang bersifat rinci itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ini dikenal dengan golongan ingkarus sunnah. Mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Apabila hanya mencukupkan dengan Al-Quran, maka tentu tidak akan bisa kita menjalankan syariat ini, ya. Karena Al-Quran dalam terjemahan praktik amalannya itu tidak bisa diterjemahkan oleh kita pribadi masing-masing, akan tetapi dia telah diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk amalan, ya. Misalnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salata, dan dirikanlah salat, ya. Atau inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan waktu-waktu salat ini? Tentu terjemahan waktu-waktu salat ini ada dalam sunnah Rasulullah SAW ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang kemudian mendatangi beliau di waktu-waktu salat pada 5 waktu tersebut. Di batas awal dengan batas akhir beliau mendatangi, kemudian beliau mengatakan ini merupakan waktu salat. Ya, jadi demikian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara kita beriman dengan Al-Quran? Ya, maka kita beriman dengan Al-Quran bahwasanya kita mengimani bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan membacanya itu bernilai pahala. Ini yang pertama, keimanan. Kemudian bagian daripada keimanan terhadap Al-Quran adalah kita mentadaburi ayat-ayatnya, ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isinya, ya, mengamalkan isinya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab maka mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawatih itu artinya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mengikutinya, ya, yattabi'uhu artinya mengikutinya dengan amalan, ya, mengikutinya dengan amalan, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik. Sedangkan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi berupa al-hikmatus sunnah, yang pertama adalah kita membenarkan setiap khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbara, ya, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perkara-perkara atau baik terhadap perkara-perkara yang telah terjadi di masa-masa yang lalu yang tidak kita ketahui hakikatnya, atau perkara-perkara di masa yang akan datang yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengimani. Bahkan perkara-perkara yang di masa yang akan datang disebutkan pada masa Rasulullah itu saat ini mungkin sudah terjadi sebagian, ya, sebagiannya sudah terjadi, ya. Kita beriman seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Al-Irbad ibn Sariyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Di masa Nabi ini tidak terjadi karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat apabila berselisih maka mereka mendatangi Rasulullah dan Rasulullah memutuskan perkara di antara mereka. Tetapi ini terjadi setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya semenjak terbukanya pintu fitnah, ya, dengan
terbunuhnya para sahabat, khususnya dengan terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Itulah awal terjadinya banyak macam perselisihan hingga saat ini, ya, yang sepertinya tidak menemukan solusi apabila kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan juga pemahaman para salafus saleh. Baik. Kemudian di antara bentuk keimanan kita kepada Sunnah adalah ta'atu fima amara, mentaati Rasulullah terhadap apa yang beliau perintahkan, ya. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan cegah bagi kita. Ya, maka ini beriman, bentuk keimanan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Inilah bentuk keimanan kita kepada sunnah Rasulullah. Tidak mungkin kita membuat ritual-ritual dalam ibadah, ya. Tidak mungkin kita membuat ritual dalam ibadah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita, alaikum bis sunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi kerahan kalian. Baik. Beliau mengatakan, fal muttaquna yu'minuna bi jami' ma jaa'a bihi ar-rasulu, maka orang-orang yang bertakwa itu mereka beriman terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul, ya, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yufarriquna, ya, baina ba'di ma unzila ilaihi, dan mereka tidak membedakan sebagian dari apa yang diturunkan kepada Nabi. Artinya semua yang dibawa oleh Rasul maka mereka ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang Rasulullah datang kepada kalian maka ambillah dia. Kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Allah mencela orang-orang dari kalangan orang-orang Yahudi karena kebiasaan mereka hanya mengambil perkara-perkara yang cocok bagi mereka dan meninggalkan perkara-perkara yang mereka rasa tidak cocok. Allah mencela mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan meninggalkan sebagian yang lain? Ya, maka orang-orang yang bertakwa tidak demikian, tetapi, ya, aman nabi kullu min indi rabbina, kita beriman kepada semuanya itu datang dari Tuhan kita, ya. Ya. Baik, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawlihi atau wa qawluhu wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, yashmilu imana bil kutubis sabiqati, yaitu mencakup keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya, ya. Wa yatadammanul imana bil kutubi al imanu bir rusuli wa bima ishtamalat alaihi, dan masuk dalam keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya adalah beriman kepada para rasul dan apa yang dicakup dengannya, ya, maksudnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Wa khususan at-Taurat wal Injil waz Zabur, ya, secara khusus lagi yang disebutkan namanya, karena kita beriman kepada kitab itu adalah, pertama kita beriman bahwasanya dia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umatnya. Nah, yang kedua kita beriman terhadap kitab-kitab yang disebutkan namanya sesuai dengan namanya, seperti Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara global, ya, maka kita beriman secara global, ya, seperti, ya, suhuf Musa, suhuf Ibrahim dan seterusnya. Wa hadhihi khasyatul mu'minin, dan ini merupakan kekhususan orang-orang yang beriman. Yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyati, mereka beriman kepada seluruh kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab samawi itu artinya kitab-kitab yang diturunkan dari langit, itu kitab-kitab samawi, ya, diambilkan dari kata-kata sama, langit. Artinya kitab-kitab samawi, ya, artinya kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada para rasul, ya, seperti Injil, Taurat, itu kitab samawi, kita beriman dengannya, dan kita beriman dan membenarkan selama dia tidak
dirubah atau belum terjadi penghapusan secara hukumnya. Baik. Adapun kitab Weda, dia bukan kitab, tidak boleh kita mengirimnya karena dia bukan kitab samawi. Ya. Kita tidak meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu buatan manusia. Adapun kitab Injil, kitab Taurat itu dari Allah, hanya saja yang saat ini beredar sudah tidak terjaga keasliannya. Maka kita beriman kepada yang otentik, yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa jami'ir rusuli fala yufarriquna baina ahadin minhum, dan kita beriman kepada seluruh rasul dan kita tidak membeda-bedakan. Makna daripada kita tidak membeda-bedakan artinya tidak kita beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Itu ciri orang beriman, itu ciri kita. Orang-orang Yahudi tidak. Mereka beriman hanya kepada rasulnya. Setelahnya mereka tidak mau lagi beriman. Bahkan jangankan itu, rasul-rasul saja yang diutus kepada mereka, mereka bunuh. Sebagiannya mereka bunuh. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, mereka kan mencoba untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Dan terhadap negeri akhirat mereka benar-benar mengimaninya. Ya. Wal akhiratu, kata beliau, dan akhirat itu ismun lima yakunu ba'dal maut. Sebutan terhadap sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Ya, setelah kematian. Berarti menurut pendapat beliau, setelah seseorang meninggal berarti dia sudah masuk alam akhirat. Meskipun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya alam akhirat itu dimulai dari saat kebangkitan. Ya, dimulai dari saat kebangkitan. Adapun alam kubur itu merupakan masa transisi, tetapi dia masuk secara global ke dalam pembahasan akhirat. Ya. Ke dalam pembahasan akhirat. Ya, wa khussau bidzikri, dan dikhususkan penyebutan akhirat ba'dal umum, setelah umum. Ya. Apa maknanya dikhususkan yang khusus setelah umum? Karena penyebutan keimanan terhadap yang umum telah disebutkan di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu sesuatu yang umum, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, yang rukun iman. Maka sebenarnya penyebutan yang umum keimanan kepada yang ghaib ini sudah masuk padanya keimanan kepada akhirat. Karena akhirat itu merupakan perkara yang gaib. Tetapi kenapa dia dikhususkan di sini? Disebutkan kembali wabil akhirati hum yuqinun. Sudah pernah kita bahas sebelumnya suatu kaidah dalam ilmu tafsir atau juga ya dalam syariat kita, dalam istilah-istilah syariat kita, dalam sebuah redaksi para ulama mengatakan dzikrul khas ba'dal am li ta'dhimi syai'in makhsus. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah disebutkannya yang umum itu untuk menunjukkan keutamaan sesuatu yang khusus itu, ya. Untuk menunjukkan keutamaan sesuatu yang khusus. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia usangkan. Padahal masa muda sudah masuk dalam kategori umur, tetapi Nabi SAW menyebutkan secara terpisah. Ini menunjukkan bahasanya masa muda itu merupakan masa yang sangat penting dalam umur kita, ya, masa yang sangat penting dalam umur kita. Sama dengan ini, keimanan kepada hari akhirat merupakan keimanan yang sangat penting dalam keimanan kepada yang gaib. Oleh karena itu dia dikhususkan penyebutannya di sini setelah umum. Kata beliau rahimahullah, li'annal imana bil yaumil akhiri ahadu arkani, ya, al-imani, karena sesungguhnya keimanan kepada negeri akhirat merupakan salah satu di antara rukun iman. Wa li'annahu a'dhamu ba'ithin, karena dia merupakan motivator yang paling kuat ala raghbati war rahbati wal amali, merupakan motor penggerak yang paling kuat untuk mendorong, ya,
ar-raghbah wa rahbah, rasa harap dan rasa takut, membangkitkan, ya. Dia merupakan sesuatu yang sangat kuat untuk membangkitkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga untuk beramal. Kalau kita amalan sudah didasari dengan dorongan keimanan kepada hari akhirat, itu merupakan dorongan yang sangat kuat. Ya. Kita kan terkadang beramal, kita tidak tahu, mungkin saja kita beramal karena teman-teman kita malu dengan teman-teman kita misalkan. Ya. Tapi kalau motivasinya sudah akhirat, ya, maka ya insyaallah taala bahwasanya itu akan menjadi pembangkit yang sangat kuat seseorang untuk beramal. Oleh karena itu, di antara hikmah mengapa ayat-ayat yang pertama turun kepada para sahabat di samping ayat-ayat tentang tauhid adalah ayat-ayat tentang negeri akhirat, ya, agar para sahabat itu hati mereka tidak terikat dengan dunia, agar betul-betul itu menjadi pembangkit yang utama mereka untuk beramal. Orang-orang dahulu mereka siap mengorbankan jiwa dan raga mereka, ya, itu tidak mungkin kecuali dengan keimanan kepada negeri akhirat. Tidak mungkin mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka kecuali dengan keimanan yang tinggi akan negeri akhirat. Mereka terkadang mengorbankan harta mereka yang begitu besar, itu karena keimanan yang kuat terhadap negeri akhirat. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal yaqin, kata beliau, huwal ilmu tamu alladzi laisa fihi adna syakil al-mujibi lil amali. Ya. Atau al-mujibu lil amali. Bahwasanya yakin yang dimaksud di sini adalah ilmu yang sempurna. Yang ilmu itu atau pengetahuan itu tidak ada keraguan sedikit pun juga, adna syak. Keraguan yang paling rendah itu tidak ada pada hal itu. Artinya orang-orang yang bertakwa mereka tidak punya ragu sedikit pun juga terhadap negeri akhirat. Betul-betul negeri akhirat itu merupakan sesuatu yang nyata dalam keyakinan mereka. Ya. Inilah yang dinamakan dengan ilmu yakin. Ya. Ilmu yakin artinya kita benar-benar meyakininya dengan ilmu kita. Setelah ilmu yakin, ainul yakin, kita akan melihatnya setelah kita meninggal. Setelah ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu kita akan merasakannya. Di dunia ini tentang surga kita hanya mengilmuinya, ya, meyakininya di atas ilmu, informasi. Setelah kita meninggal nanti dibangkitkan, kita akan melihatnya. Ya. Dan setelah kita merasakannya, itulah dia hakul yakin. Ya. Hakul yakin. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan dengan negeri akhirat? Ya. Kenapa dia dinamakan dengan negeri akhirat? Karena ya bisa dua makna kata para ulama. Yang pertama adalah karena dia adalah sesuatu yang datang setelah yang awal, yaitu dunia ini. Dunia ini adalah yang pertama, maka akhirat itu yang setelahnya. Wala yauma ba'dahu, dan tidak ada lagi hari setelahnya. Ya, dunia ini masih ada hari setelahnya, sedangkan akhirat tidak ada lagi hari setelahnya. Mana yang kedua? Maknanya adalah at-ta'akhur, artinya diakhirkan. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Artinya diakhirkan. Ya. Kesempurnaan itu diakhirkan kelak bagi kita sekalian. Ya. Maka itu yang dimaksud dengan hari akhirat. Ya, saya sebutkan tadi bahwasanya dimulai setelah kematian secara umum, ya. Tetapi para ulama juga menyebutkan bahwa ya hari akhir itu seperti Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan bahwasanya al-imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathat umur. Iman kepada negeri akhirat itu
secara umum ya, generalnya ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-ba'ts, keimanan terhadap hari kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah al-hisab, hisab. Jadi setelah dibangkitkan dihisab. Nah, yang ketiga adalah surga dan neraka. Secara global 3 ini, tetapi antaranya itu ada beberapa tahapan-tahapan lagi. Seperti dibangkitkan itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dihisab itu ada nanti catatan amal dibagi, ada kemudian nanti dihisab dengan hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Kemudian masih ada juga telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nanti ada sirat, ya. Dan seterusnya. Jadi ini diantara perkara-perkara. Dan faedah beriman kepada hari akhir adalah sebagai tasliyah diantaranya, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ya, dan bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa optimis, karena mereka punya hiburan yang tidak pernah lekang oleh waktu dan juga masa, yaitu apa? Keimanan terhadap negeri akhirat. Ini merupakan hiburan. Ketika kita mendapatkan ujian, kita ingin negeri akhirat bagi orang yang sabar. Ya. Kita membaca kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang dirasakan. Demikian pula ketika kita mendapatkan kesenangan, kita juga ingat negeri akhirat. Bahwasanya akan dihisab seluruh amalan kita. Jadi, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari sini adalah biasakanlah diri kita untuk melatih, memberikan hiburan pada jiwa ini dengan keimanan terhadap negeri akhirat. Ini yang banyak membuat para sahabat menangis. Entah itu menangis karena takut kepada Allah atau menangis karena bahagia karena perkara akhirat, bukan karena perkara dunia mereka. Para sahabat menangis bukan karena kehilangan dunia, bukan. Bukan juga karena mendapatkan dunia. Ya. Tapi para salaf dahulu mereka menangis karena takut kehilangan kebahagiaan di akhirat. Takut karena siksa, atau mereka menangis karena kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan itulah mereka meneteskan air mata. Ya, dengan itulah mereka meneteskan air mata. Ya. Sungguh ini merupakan air mata yang menunjukkan kepada kemuliaan. Tetesan air mata yang jatuh karena kemuliaan, bukan air mata yang jatuh karena sesuatu yang rendah, tapi untuk sesuatu yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, artinya mereka yang tersifati dengan sifat beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian beriman kepada menginfakkan hartanya, kemudian beriman kepada Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya dan sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya, kemudian beriman kepada negeri akhirat. Mereka inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala ala hudam min rabbihim, yang berada di atas petunjuk Tuhannya. Subhanallah, antum perhatikan ayat ini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Di surat sebelumnya kan surat Al-Fatihah itu kan doa. Kita kan meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Seolah-olah ini merupakan jawaban dari permintaan itu. Artinya, isyarat kalau memang kalian ingin betul-betul mendapatkan petunjuk, maka ikutilah ini. Beriman kepada yang gaib, kemudian dirikanlah salat, infakkanlah harta yang kalian miliki, berimanlah kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya dan mengamalkannya, dan beriman kepada yang diturunkan oleh Nabi berupa hikmah, itu sunnah, dan mengamalkannya. Dan berimanlah kepada negeri akhirat. Ya, berimanlah kepada negeri akhirat. Allah berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim. Itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya. Ya. Itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya. Karena itu beliau menyebutkan ay al-mausufuna bitilkas sifatil hamidah, yaitu orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang agung itu. Ala hudam min rabbihim ay ala hudan azim,
ya, di atas petunjuk yang agung, ya. Li'anna tankir litta'zim, karena ya penyebutan secara nakirah itu diantara salah satu ciri isim, ya, ciri isim artinya ciri kata benda dalam bahasa Arab. Isim nakira artinya pakai tanwin dia. Baitun, nah itu. Ini hudan, dia datang dalam bentuk nakira untuk menyuguhkan sesuatu yang agung, kata beliau di sini. Wa ayu hidayatin a'dhamu min tilka sifati al-madhkurati al-mutadamminati lil aqidati sahihah wal a'malis, ya, wal a'malil mustaqimah. Adakah hidayah, kata beliau, yang lebih agung daripada sifat yang telah disebutkan sebelumnya tadi, yang mencakup akidah yang benar, ya, keyakinan yang benar tentang yang gaib, dan juga amalan-amalan yang istiqamah, ya. Dan bukankah hidayah itu, kata beliau, hakikatnya adalah hidayah bagi mereka, ya, dan selainnya, artinya orang-orang yang menyelisih hidayah itu, fahuwa dhalalatun, maka dia merupakan bentuk kesesatan, ya, maka dia merupakan bentuk kesesatan. Wa ata bi ala, dan didatangkan redaksi dengan menggunakan kata-kata ala di sini, kata beliau, ala hudan, maksudnya itu, ya, fi hadzal maudu atau fi hadzal maudi ad-dalatu alal isti'la'i, yang menunjukkan kepada al-isti'la, artinya ketinggian, ya. Jadi ketika menyebutkan tentang petunjuk, dia menggunakan kata-kata ala, di atas petunjuk. Itu menunjukkan kepada ketinggian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan wa fid dhalalati ya'ti fi, sedangkan ketika menyebutkan kata-kata kesesatan dhalalah, dia datang dengan kalimat fi, bahasa Arab menggunakan huruf fi, ya. Apa maknanya? Ya, bahwasanya dia bukan merupakan sesuatu yang mulia, ya, bukan merupakan sesuatu yang mulia. Kata beliau, karena seseorang yang memiliki hidayah, maka mereka itu ditinggikan dengan hidayah mereka, sedangkan orang-orang pemilik kesesatan, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehinaan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala petunjuk. Kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wal falahu huwa al fauzu bil matlubi wan najatu minal marhubi. Falah, keberuntungan itu bermakna, ya, kemenangan terhadap sesuatu yang diinginkan, atau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan keselamatan dari apa yang kita takutkan, ya. Wa husiral falahu fihim li'annahu la sabila ilal falahi illa bisuluki sabilihim, dan dibatasi keberuntungan ini pada sifat-sifat yang disebutkan tadi, karena kata beliau tidak ada jalan untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti atau menempuh jalan daripada orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat ketakwaan tadi. Maka selain daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi, selain daripada jalan itu, maka dia merupakan jalan yang menuju kepada kesesatan, yang akan menuju kepada kebinasaan dan kerugian, ya, yang akan mendorong orang-orang yang menempuh ke jalannya kepada kebinasaan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman dengan benar, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebutkan setelahnya nanti di ayat ini sifat-sifat orang-orang yang sesat, ya, dari kalangan kufar dan orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ringkasan penjelasan beliau tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang disebutkan dari ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah.
Saya ingatkan kembali bahwa ayat ini ditutup dengan keimanan kepada negeri akhirat. Jadi diawali dengan keimanan kepada yang gaib, yang dia merupakan ruh dari kita untuk beramal. Setelah itu menyebutkan tentang amalan itu sendiri, baik amalan-amalan yang batin maupun amalan-amalan yang zahir. Setelah itu disebutkan tentang negeri akhirat, yaitu sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya. Dan hendaknya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa membangkitkan keimanan kepada negeri akhirat di dalam diri kita. Dan tidak mungkin keimanan kepada negeri akhirat ini bangkit kecuali dengan banyak membaca Al-Quran dan banyak membaca maknanya, mentadaburi maknanya. Kalau hanya kita dalam kehidupan sehari-hari hanya bermuamalah sama kita, mungkin saja kita beriman kepada negeri akhirat, tapi tidak sampai memberikan hunjaman yang kuat dalam jiwa kecuali dengan banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu dari kebiasaan para salaf dahulu, mereka membaca Al-Quran, terkadang satu ayat itu mereka ulang-ulang. Ya, Rasulullah SAW pernah mengulang-ulang satu ayat. Tamim juga Ad-Dari radhiyallahu ta'ala pernah mengulang-ulang satu ayat. Ya, untuk apa? Sebagai tazkiyah bagi jiwa. Ya, untuk menguatkan jiwa keyakinan terhadap negeri akhirat. Ya, terhadap negeri akhirat. Karena kalau ini sudah bangkit dalam diri seseorang jamaah sekalian, maka tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Ya. Antum perhatikan perkataan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika dalam perang Mu'tah, beliau berhadapan memimpin pasukan kaum muslimin dengan Romawi yang jumlahnya kurang lebih beberapa kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Kemudian beliau waktu itu bertemu dengan pemimpin pasukan berhadapan, ya. Mereka berhadapan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kami mendatangi kalian dengan suatu pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Coba perhatikan. Ya. Kami datang kepada kalian dengan suatu pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Iya. Ini tidak mungkin muncul kecuali dari orang-orang yang memang sangat kuat keimanannya terhadap negeri akhirat, sehingga dunia terhadap mereka ini remeh. Bukan remeh dalam artian mereka meremehkan hak-hak, tidak. Maksudnya materi-materi dunia ini remeh bagi mereka dibandingkan dengan sesuatu dari akhirat. Sehingga para salaf dahulu, para sahabat, mereka menjadikan dunia ini sebagai wasilah. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini hanya sekedar di tangan saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Tetapi akhirat itu berada di dalam hati kita. Jadi dunia ini hanya dikelola sebatas tangan kita, sebatas tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Artinya tidak sampai masuk kepada kecintaan, tidak sampai masuk kepada dengannya kita bahagia, dengannya kita menangis, ya. Tetapi dia hanya dikelola untuk kebaikan kehidupan akhirat kita jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian hendaknya kita ingat hari kiamat merupakan sesuatu yang sangat besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha, hari ketika engkau melihat hari kiamat itu, tadhal kullu murdiatin amma arda'at, seorang yang menyusui itu akan lari dari susuannya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita hamil akan melahirkan. Wa taran nasa sukara, dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tidak mabuk, kata Allah. Engkau melihat manusia mabuk, pernah lihat orang mabuk? Mereka seperti orang mabuk, tapi mereka tidak mabuk, kata Allah. Walakin adzaballahi syadid, akan tetapi adab Allah yang begitu besar. Ya, saking dahsyatnya orang-orang pada waktu itu seperti orang yang mabuk, sempoyongan. Ini merupakan sesuatu yang sangat besar yang hendaknya selalu hadir di hadapan kita sebagai motivator bagi kita sekalian untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Saya kira demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kesempatan mendatang kita akan melanjutkan dengan ayat setelahnya. Tapi kalau masih ada waktu, katanya dari panitia bisa satu pertanyaan. Tafadhal kalau ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah berarti sudah paham. Baik, sebelum kita akhiri saya ingin wasiatkan kepada diri saya dan kepada teman-teman sekalian, ya, Al-Quran ini mukjizat, ya, mukjizat sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala lafadznya, ya. Maka rugi sekali kalau dalam sehari kita kehilangan membaca Al-Quran, sangat rugi. Hendaknya di keseharian kita ada waktu yang kita siapkan untuk membaca kalamullah ini, membaca firman Allah. Bagus-bagus lagi apabila kita baca terjemahannya, ya. Kalaupun kita menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban yang utama bagi kita, sholat dan membaca Al-Quran, kiranya itu cukup bagi kita, karena Al-Quran ini memiliki keutamaan yang sangat besar sebagai keberkahan bagi kehidupan kita. Banyak membaca Al-Quran akan memberikan keberkahan pada kehidupan seseorang, pada waktu seseorang, yang dengannya dia bisa memanfaatkan waktunya dengan kebaikan. Maka selayaknya bagi kita untuk tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang disimpan di rumah, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mudah bagi kita, ya, ada mushaf kecil, bawalah itu di tempat-tempat kerja kita, bawalah itu, ya. HP juga bisa, tapi HP kurang memiliki pengagungan dalam hati kita, ya, karena dia bercampur padanya. Tiba-tiba antum lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba masuk SMS, masuk ya, ada telepon, maka bacaan terputus, sehingga ikramnya berbeda. Tetapi kalau mushaf, kita membaca dengan mushaf, ada pengikraman sendiri. Sebisa mungkin kita membacanya dan semoga bisa menamatkannya, tidak hanya menamatkan di bulan suci Ramadan, tapi juga dalam bulan-bulan yang lain. Demikian, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.